Alhamdulillah semuanya tertarik, semuanya bisa nerima, saya terus roadshow. Dan pada akhirnya saya dipercaya untuk masuk ke provinsi. Namun kalau kita happy saja, sesuai dengan tagarnya, tabah, jujur, setia, kita membangun apapun kalau tanpa data, itu nonsen, bisa terjadi dengan baik. Kalau datanya tidak valid, maka dibutuhkan dari semua itu potensial asalkan semua regulasi dan perkembangannya itu ditopang oleh semua pihak yang berkepentingan. Saya berharap ke depan bagaimana kita juga BPSM menjadi lumbung, menjadi pusat dengan rencana sensus ekonomi yang akan dilakukan ini. Oh, jadi spoiler sebelumnya ya Pak ya? Sangat support, saya sudah dengar itu, sangat support. Bahkan sampai ke tingkat tunggu, saya suka bahkan apa yang bisa kami bantu untuk bersinergi itu gitu loh. Halo sahabat data, ketemu lagi dengan saya di Pose, podcast seputar ekonomi by BPS Provinsi Riau. Hari ini BPS Provinsi Riau sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ketua Kadin Riau, Bapak Masuri, Sarjana Hukum. Selamat datang Bapak di kantor BPS Provinsi Riau. Bapak Masuri ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Riau. Sebelumnya beliau merupakan Ketua Kadin Kabupaten Bengkalis. Betul, ya Pak ya? 2 periode. 2 periode. Iya. Sebelum jadi Ketua Umum, pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bengkalis juga? Betul. Betul sekali. Iya. Pak Marsuri yang memang pasti juga punya kesibukan, bukan hanya Ketua Kadin, ini teman-teman sahabat data pasti penasaran. Kiprah perjalanan karir Pak Marsuri hingga saat ini, boleh Pak kita diceritain Pak? Baik, perjalanan karir tentunya berawal dari usaha. Usaha saya geluti di bidang ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Ya, dan kalau impor tentunya memenuhi kebutuhan masyarakat karena kita di wilayah perbatasan. Tahap kedua, bagaimana kita untuk menekan tindak pidana penyeludupan dengan adanya jalur resmi tadi. Kalau ekspornya kita membina para petani, artinya karena wilayah perbatasan, mereka tidak lagi dengan cara barter trade agreement dilakukan, barang tukar barang, tapi dengan jalur ekspornya. Sehingga berharap adanya devisa negara dari situ. Karena kalau kita bicara belanja negara, kalau dengan mata uang kita ini repot. Bagaimana kita menghasilkan dolar melalui devisa tadi. Lalu kemudian saya juga hobi berorganisasi sebenarnya. Saya bagaimana membina para buruh, para nelayan, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga harapan ke depan mereka punya keilmuan, punya SDM yang bagus, bagaimana berorganisasi yang baik, santun, tapi ada target ke depan apa. Itu dia. Untuk ekspor sendiri berarti Bapak usaha ekspornya di komoditas apa Pak kalau boleh? Produk pertanian. Produk pertanian. Ya. Produk pertaniannya apakah? Seperti kelapa, ini masih hulu. Kelapa, pinang kering, kemudian kopra, arang tempurung, yang tadinya saya lihat ini punya nilai. Dan menambah ekonomi di wilayah perbatasan itu sendiri. Iya benar Pak. Mensupport petani kita sendiri berarti ya betul, Pak ya? Betul. Jadi ada komoditas yang barangkali terbuang. Karena Bengkalis kan bicara sebagian besar itu gambut. Lalu tempurungnya itu terbuang-buang. Lalu kita edukasi mereka bagaimana ini menjadi sesuatu yang bernilai. Lalu kita ajari mereka untuk membuat dengan cara sederhana itu arang tempurung awalnya. Kita latih anak-anak yang sekolah dari SMP, SMA, kita latih mereka menjadi sesuatu yang bernilai kemudian. Jadi mereka ada tabungan untuk masa depan setelah tamat SMA, kuliah. Tidak membebani orang tua lagi, itu dia. Alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Bahkan saya pernah menduduki 10 besar UMKM. Waktu itu kita di Kementerian Perdagangan. Berarti start arang tempurung itu dan memberikan edukasi ke masyarakat itu sejak tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Itu dari tahun 2009, 2010 saya udah mulai. Udah lama juga ya Pak? Sudah lama sekali. Tahun ya? Nah, selama di Kadin Bengkalis juga setiap bulan tuh roadshow.
roadshow ke desa-desa, mengedukasi mereka bagaimana melihat sesuatu itu menjadi bernilai kemudian. Jangan dipandang, wah ini nggak bisa, harga turun lalu lemas. Ini nggak ada manfaatnya buat mereka. Lalu ketika saya kunjungan ke desa-desa itu pasti ada aduan. Pak ini gimana Pak, karetnya sekarang anjlok. Oh iya, bicara karet ini bicara harga internasional. Kita tidak ada upaya dan tidak ada kemampuan untuk mendongkrak itu sendiri. Itu di luar kuasa kita kan. Lalu kalau begitu ini gimana? Oh kami nggak noreh lagi Pak. Terus serabutan. Lalu makanmu serabutan. Saya tanya sekarang, karet itu ditoreh nggak? Toreh mati nggak di pohonnya? Mati Pak pada waktunya. Mana lebih bagus mati ditoreh atau tidak? Ya ditoreh Pak. Untuk itu niatkan dalam hati. Torehlah karet itu. Setiap pagi habis sholat subuh. Setiap noreh, sudah itu pulang, baru cari serabutan. Tapi ini ada tabungan kemudian ke rumah. Bikin sumur, karetnya ditabung. Meskipun harga 6.000, tapi kalau udah 3 bulan dibangkit ini sumur tabungan ini jutaan gitu loh. Nilai tambahnya ada. Dia memperbesar nilai tambah. Iya, ini kan memanfaatkan waktu juga. Nah itu yang terkadang di desa-desa belum sampai ke sana, tapi kita maklumilah. Kemudian dia melihat, hari ini komoditi nanas murah. Apa Pak, kami punya lahan, tapi kami nggak bisa manfaatkan nanas murah, karet murah. Lalu saya edukasi mereka lagi. Sampai tahu nggak kayu geronggang? Oh tahu Pak, nah, gitu. Saya tanya sekarang, rumahmu ini rumah permanen, cerocoknya pakai kayu apa? Kayu hutan kan? Kalau diambil kan pasti perambahan hutan. Kalau beli berapa harganya? 30.000. Kayu jenis geronggang itu udah tanaman budidaya. Kamu tanamlah jarak 1 meter, 1 meter dan seterusnya. Dia tidak payah dipupuk, hidup sendiri. 4 tahun diameternya tuh 4 inci. Atau 5 tahun 5 inci. Kalau satu batang 30.000, 1 hektar isinya 20.000 batang. Kamu bisa naik haji kemudian, saya bilang begitu. Dan itu nggak payah. Dia nggak payah dijaga karena dia tinggi, bawahnya udah bersih. Artinya bagaimana dia memahami lahan jangan terbiar kosong, tapi lahan itu punya nilai. Ini harus kita terus kita gaungkan. Sehingga ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat di desa-desa. Satu lagi juga misalnya dia keterbatasan pemahaman dan pengetahuan, plus modal. Di desa itu ada sagu. Selama ini dijual ke penampung. 1 tual, kita kan riau kan banyak sagu nih, terutama di Selat Panjang ya, Meranti. 1 tual itu 18.000 dia jual. Sementara 1 tual menghasilkan sagu lebih kurang 30 kilo. Sagu per kilonya 4.000, artinya 1 tual ini 120.000. Kenapa kamu nggak buat sendiri? Kami nggak ada modal. Waduh, lagi-lagi modal. Pak Kades suruh kemari. WSP-nya suruh kemari. Kasih modal pada kelompok ini, saya jamin. Kalau dia nggak sanggup bayar, saya bantu. Karena memang modal untuk membangun pabrik sagu itu pasti besar ya Pak ya? Kami pernah... Enggak juga, dia kan ada yang sederhana, yang bisa dipindah-pindah sebenarnya. Tidak harus. Dia kan proses ada yang sudah menyangkut industri, ada yang masih ya sebatas ya kelompok bisa kecil yang bisa dipindah-pindah. Nah ini kan juga nilai tambah bagi mereka. Dan itu bisa diusahakan oleh petani setempat juga ya Pak ya. Kemudian ada lagi desa ngadu masalah dia ada industri kopi, tapi masih terbatas di desa itu sendiri. Saya tanya lagi, saya kan orangnya suka ya itulah ya, karena kita secara moralnya di Kadin ini bisa memberikan dampak semangat kepada mereka. Pak. Kenapa cuma di desa ini? Kecil Pak, kopi kita nggak banyak. Kenapa Pak Kades nggak bikin program 1 rumah tangga 5 batang kopi atau 10 batang kopi, hasilnya jual ke sana, maka ekspansi bisnisnya pasti keluar karena jumlahnya lebih. Nah, alhamdulillah semuanya tertarik, semuanya bisa nerima, saya terus dan pada akhirnya saya dipercaya untuk masuk ke provinsi.
Itulah yang membuat Bapak menampaki iya, dari Bengkalis bisa ke Provinsi Riau ya Pak betul. ya. Dengan jalan tol, dengan jalan yang bagus dan diminta oleh semuanya. Ya, dan bermanfaat untuk petani juga Betul. ya Pak ya, petani lokal kita. Ini Pak Suri sebenarnya udah menyinggung nih. Pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Jadi kan setahu kami Kadin itu adalah organisasi yang independen, jadi mengambil keputusannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah organisasi nirlaba, tidak mencari keuntungan. Betul. Dan kami juga tahu bahwa Kadin ini merupakan partner penting pemerintah. Ya. Boleh dong Pak, sahabat data dikasih pencerahan Pak. Sebenarnya tugas dan fungsi pokok Kadin ini apa? Iya, baik. Jadi Kadin itu Kamar Dagang dan Industri, kalau bahasa kininya Chamber of Commerce and Industry. Kadin ada di semua negara sebenarnya. Ini adalah lembaga dagang bagi setiap negara, pasti ada, cuma namanya berbeda. Namun kalau Chamber of Commerce and Industry sama. Lalu Kadin dilahirkan secara undang-undang, juga Kepres, keputusan Presiden. Kadin adalah organ negara menurut pakar hukum Mahfud MD. Kadin adalah lembaga negara non-departemen menurut pakar hukum Jimmy Asidiki. Tugas dan peran Kadin bagaimana hadir sebagai induk dari semua dunia usaha. Karena salah satu pasalnya ada menyebutkan semua perusahaan, pengusaha, profesi, asosiasi bersama Kadin. Artinya dia induk, mengayomi dari semua wadah itu. Nah, tugas dan perannya bagaimana mengedukasi dari semua asosiasi, dari semua dunia usaha, memotivasi, bahkan hari ini sampai ke tingkat UMKM. Karena gitu UMKM memang motor penggerak kita betul, ya Pak fondasi ekonomi Indonesia. Kemudian memfasilitasi setiap ada persoalan. Inilah tugas Kadin yang saya pikir berdiri sendiri tapi cukup berat. Namun kalau kita happy saja sesuai dengan tagarnya, tabah, jujur, setia, ini kita harus mampu mengimplementasikan itu ke bawah. Itu dia. Itu menarik Pak, tagarnya apa Pak? Tabah, jujur, setia. Iya. Lalu Kadin juga ada kemarin ada tagar terbaru juga untuk hal pelaksanaannya. Kadin yang menjadi Kadin inklusif, kolaboratif dan progresif. Inklusif terbuka bagi semua. Kolaboratif bersama-sama. Tidak ada yang mampu sendiri, dan progresif. Target apa yang kita capai, sejauh apa yang kita gapai, sehingga ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari semua komponen anak bangsa dan kelembagaan yang ada. Itu dia. Jadi Kadin itu memang perannya tidak boleh ngambil keuntungan. Kita tugasnya bagaimana hari ini menjadi partner bagi semua kelembagaan, ya termasuk BPS sebenarnya. Kita berbarengan, karena bicara pembangunan, bicara investasi, bicara dunia usaha, ini kita bicara data. Ini bicara data. Kita membangun apapun kalau tanpa data, itu nonsen, bisa terjadi dengan baik. Kalau datanya tidak valid, maka dibutuhkan dari semua itu data yang baik. Iya, benar, itu Pak. dia. Dan berdasarkan data BPS juga nih Pak, katanya BPS Provinsi Riau kan itu didukung oleh 3 sektor utama nih Pak dari sisi ekonomi, yaitu sektor pertanian dengan komoditas utama kita adalah kelapa sawit, kemudian sektor industri dengan komoditas utama kita CPO, dan sektor pertambangan dengan komoditas utama kita itu komoditas migas Pak. Nah, buat Kadin sendiri nih, bagaimana kontribusinya untuk memboosting ekonomi di 3 sektor itu Pak? Saya pikir kalau dapat nggak cuma 3, ada klaster lainnya yang menjadi tambahan. Yang perairan cukup besar, ini juga menjadi sumber-sumber yang harus diperhitungkan. Kemudian ada wilayah-wilayah juga yang mungkin hari ini belum terjangkau, itu juga perlu nanti dijangkau oleh kita sama teman-teman dan BPS itu sendiri. Nah, kalau bicara memanfaatkan 3 ini kan tinggal kita hari ini punya nggak data yang valid tentang bagaimana kontribusi mereka terhadap Riau itu sendiri. Lalu kalau bagaimana kita untuk menggali potensi yang ada untuk menarik mereka, kita punya data nggak ini tentang potensi itu yang valid juga. Kalau kita nggak punya, maka akan sulit. Hari ini saya pikir Riau tidak harus menggali apa yang tidak harus berkutat kepada apa yang ada hari ini, tapi bagaimana menambah. Menciptakan sesuatu yang baru. Menambah, menciptakan baru. Contoh misalnya begini.
pendapatan PAD dari 1.000 pengusaha untuk distribusi misal. Kalau kita naikkan pajak itu demi pendapatan daerah, maka mereka akan melakukan pengurangan pegawai. Iya, benar. Ya tahu. Tapi bagaimana menciptakan 1.000 lagi pengusaha baru dengan cara apa? Kemudahan, tawaran, ajakan, ayo. Mungkin dengan cara bantuan, dengan cara apapun yang hari ini relevan dengan kebijakan pemerintah dengan menggelontorkan kemudahan, menggelontorkan 200 triliun itu untuk ke 5 perbankan Indonesia. Sehingga mereka punya insentif. Punya insentif kemudian. Tapi kembali. itu pun tidak cukup. Perbankannya harus merubah regulasi. Kalau tidak dirubah regulasinya, sulit juga saya pikir sih. Jadi memang butuh kerjasama dari berbagai sumber berbagai ya, Pak, pihak. ya? Makanya alangkah bagus kita semeja dengan semua pemangku kepentingan, terutama ya dengan BPS sendiri. Ayo kita berbarengan dengan satu tujuan apa? Karena masing-masing kelembagaan itu punya ranah dan kewenangan. Benar sekali. Gitu loh. Dan punya kontribusi. Punya kontribusi masing-masing untuk negeri ini. Iya, benar. Gitu loh. Yang terpenting itu bagaimana hari ini program Indonesia Pusat implementasinya menjadi program provinsi dan lalu kemudian kabupaten kota di bawahnya. Ini harus sama. Ini harus linear dan harus satu ya. Harus Pak, ya? satu. Pak, kalau boleh nih Pak, kami minta insight Bapak Ketua Kadin tentang sekarang yang lagi hot-hotnya nih Pak, KEK, Apa itu? Kawasan Ekonomi Khusus. Bagaimana pandangan Kadin tentang KEK Ya. dengan ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau khusus? Betul, baik. Jadi KEK, Kawasan Ekonomi Khusus, kemudian hari ini FTZ, Free Trade Zone. Pada prinsip dan dasarnya semuanya baik, semuanya pasti tujuannya bagaimana mengembangkan sebuah wilayah. Tetapi ini juga harus dibarengi dengan kemampuan dan keseriusan di wilayah itu sendiri. Contoh misal, kalau di wilayah saya pesisir ya, Rupat itu kan pernah akan ada, bahkan mungkin sudah ada. Itu usulan sebagai kawasan ekonomi khusus, sebagai daerah tourism, wisata internasional. Tetapi kan kita harus lihat lagi jangkauan infrastruktur Rupat apakah sudah mampu untuk itu satu. Yang kedua, master plan atau rencana induk ke depan seperti apa? Karena kalau kita bicara internasional, kita bicara budaya, tidak bicara sederhana itu. Ketika bicara internasional, tourism, orang luar masuk. Meskipun itu peluangnya besar dan itu bagus, menghasilkan juga luar biasa. Maka salah satu tujuan turisme itu untuk di barisan pesisir itu Rupat yang terbaik. Tetapi ini juga harus dibarengi dengan regulasi. Jadi ini harus match semua, harus connect semuanya dengan itu. Jadi nggak bisa terkotak-kotak sendiri, nggak bisa. Sendiri nggak bisa. Jadi ya? Regulasi provinsi dengan kabupaten kotanya ini harus seiring. Nah, pusat ketika juga melihat satu kawasan ini bisa dikembangkan dengan itu sendiri, ada hal-hal barangkali yang tertabrak atau tersenggol. Misalnya kawasan mangrove. Ini kan kewenangannya pusat, ada kawasan-kawasan tertentu. Ini juga pusat harus mempertimbangkan kemudahan provinsi, kabupaten kotanya untuk mengembang. Kalau mereka masih saklek dengan tidak mau tahu soal ini juga nggak bisa. Karena kita sedikit pun, sejengkal pun hari ini kalau udah masuk kawasan, kita repot dengan persoalan. Jadi sebenarnya kawasan ekonomi khusus ini sangat potensial asalkan semua regulasi dan perkembangannya itu ditopang oleh semua pihak yang berkepentingan. Benar, Pak. Karena itu kan tujuannya baik sekali, bahkan itu dengan kawasan ekonomi khusus itu bisa sharing budgeting antara pusat, provinsi, kabupaten kota ada di bawahnya. Karena bicara titik itu kan bicara wilayah kabupaten kota, mana ada bicara provinsi. Gitu loh. Bagaimana pandangan Bapak dengan statement Presiden kita sebelumnya, Bapak Joko Widodo, yang mengatakan bahwa data itu is a new oil saat ini? Menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana? Setuju. Itu yang terpenting. Bicara apapun hari ini kita bicara data. Kita bicara investasi juga bicara data. Data tidak bisa hilang. Data valid itu penting sekali. Nah, kalau cuma sekedar data, enggak, tapi yang validnya penting. Karena ini juga menjadi salah satu perhitungan bagi semua dunia usaha, bagi semua
pemerintahan dan juga para investor untuk berinvestasi. Tanpa data itu kita sulit. Tetapi juga sebaliknya, ada kadang data yang tidak akurat. Nah, ini juga menjadi salah satu persoalan di negara kita. Nah, kalau bicara data, saya berharap ke depan bagaimana kita juga BPS ini menjadi lumbung, menjadi pusat data. Sehingga kadinnya untuk wadah dunia usaha atau para investor untuk berinvestasi, tapi datanya bisa diakses melalui BPS itu sendiri. Itu dia. Makanya kami pernah ngobrol-ngobrol dengan pimpinan BPS, Pak Asep, waktu di Kadin. Ayo dong kita mudah-mudahan bisa semeja, bisa partner bersama bagaimana ke depan tuh ada data yang update terbaru. Kita bukan meragukan data yang ada hari ini, bukan. Kita enggak. Tapi tidak salah kalau kita memperbaharuinya. Terkadang kita demi menyelamatkan program pemerintah pusat, tapi terkadang waktunya dibatasi yang singkat, sehingga kita tidak sempat terkadang untuk verifikasi dan segala macam, tapi ini harus sukses. Nah, terkadang itu juga menjadi tumpang tindih, menjadi data yang tidak akurat kemudian. Lalu kalau kita lihat hari ini data yang ada, seharusnya Riau tidak mungkin seperti ini, sudah makmur. Tapi ketika data itu mumpuni, kenapa pergerakan ekonomi juga tidak begitu signifikan? Berarti ada persoalan. Kita memperbaharui atau memperbaiki yang ada kan tidak salah untuk kebaikan ke depan. Ini yang menjadi, saya pikir, satu alasan. Contoh begini, kita hari ini nggak tahu suatu wilayah itu apa sih kelebihannya. Maka saya dengan rencana sensus ekonomi yang akan dilakukan ini udah di spoiler sebelumnya ya Pak ya? Sangat support, saya sudah dengar itu, sangat support. Bahkan sampai ke tingkat desa. Iya benar Pak. Iya kan? Desa itu ada apa komoditinya, berapa satu bulan, ada apa produknya, segala macam, lalu naik ke tingkat kecamatan, ke kabupaten, dan ke provinsi. Ini yang saya harapkan itu ke depan, setiap penggelontoran dan menciptakan program pasti tepat, nggak mungkin meleset. Jadi sangat dinanti-nanti ya Pak ya? Saya tunggu, saya suka, bahkan apa yang bisa kami bantu untuk bersinergi itu gitu loh. Karena ini data itu penting. Iya benar Pak. Data jangan diremehkan, jangan disepelekan. Ini sebuah negara tanpa data. Ini saya pikir seibarat bangunan pondasinya tidak kuat. Iya benar Pak, karena membangun tanpa data itu ibaratnya itu kayak merencanakan kehancuran pembangunan itu sendiri. Kan ya, kita Pak, kan hari ini prinsipnya kan rencana bangun, bukan bangun rencana. Iya. Kalau bangun rencana rubuh dia, tidak punya kekuatan pondasi yang bagus. Tapi rencana bangun, fondasinya baik, tadi data, atasnya pasti kuat. Kalau boleh tahu Kadin ini pernah memanfaatkan data sensus dari BPS sebelumnya nggak Pak? Kalau sebelum saya kurang tahu, tapi selama saya belum. Nah, dengan hari ini bisa berpartner, barangkali dengan BPS, saya pikir ke depan kita harus lebih jos. Iya, karena memang karena sensus ekonomi ini, mungkin sahabat data juga belum tahu ya, sensus ekonomi ini kita akan mendatangi seluruh penduduk Pak. Ya. Bukan cuma yang terlihat usahanya, tapi kita akan door to door mengetuk pintu demi pintu rumah tangga untuk menanyakan apakah ada usaha, sehingga usaha-usaha yang sebenarnya tidak terlihat itu pun kita akan mencoba menggalinya. Betul, itu real. Itu real, itu Pak. Real. Jadi berharapnya ketika sensus ekonomi berhasil, data yang Pak Masuri tadi sampaikan itu ya memang akan dimiliki oleh Indonesia karena pelaksanaannya ini serentak di seluruh wilayah yang ada di negara Indonesia. Dengan begitu kita bisa mengelompokkan. Yang sudah selesai, tinggal jaga, butuh binaan, butuh perlakuan khusus dan seterusnya. Kalau pernah ada di data pemerintah yang dulu pernah disuplai, lalu kemudian itu tidak ada, senang di cross. Jadi tidak menjadi beban kemudian. Ini dia. Jadi memang BPS sendiri dimandatkan oleh negara untuk menjadi instansi yang mengampu Pak. Pelaksanaan sensus ekonomi yang insya Allah akan dilakukan ke depannya, tahun depan. Insya Allah. Nah, untuk Kadin sendiri kalau boleh tahu berapa banyak Pak usaha yang di Riau ya Pak ya, yang dibawahi atau dinaungi Pak?
Jadi begini, Kadin itu menaungi asosiasinya. Oke. Asosiasinya baru di bawahnya ada binaan-binaan. Tetapi tatkala asosiasi tidak bergerak, Kadin yang turun juga ke bawah. Langsung Kadinnya. Langsung. Kalau di Kadin Bengkalis yang sudah terdata, update sesuai dengan milik siapa, apa produknya, nama produknya, contoh produknya itu, dan yang sudah terdampingi dengan sertifikasi halalnya sudah ribuan. Sudah ribuan Nah, ya. kami juga akan mencoba bagaimana mendata itu yang anunya serial dengan data dan produknya. Sehingga kami juga akan mengelompokkan UMKM mana yang sudah mumpuni, perlu binaan dan perlu penanganan tersendiri. Sehingga nanti akan kita beri semacam ya perlombaan untuk mendapatkan sesuatu. Ini dia, dan ada bukunya nanti. Iya, jadi kan tadi Pak Masuri berkata bahwa kalau bisa nih Kadin juga pengen take part nih untuk berkontribusi di SE 2026 nanti. Nah, memang BPS sendiri sangat membutuhkan nih Pak bantuan dari Kadin untuk menginformasikan kepada usaha-usaha atau asosiasi di bawahnya bahwa tahun depan akan ada sensus ekonomi yang bukan cuma membawa dampak manfaat buat BPS sendiri, tapi memang untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia seutuhnya, Pak. Betul. Ending kita kan bagaimana kita melahirkan ekonomi baru di bawah. Sesuai dengan dulu juga Kadin punya program bersama Kadin melahirkan 1 juta wirausaha baru. Kami hari ini juga masuk ke beberapa universitas. Baru-baru ini dengan UMRI. Besok juga dengan Lancang Kuning. Jadi para anak-anak kita di sana tidak sekedar ngambil ilmu teori, tapi bagaimana dia ketemu dengan jiwa entrepreneurship, jiwa wirausahanya tumbuh, lalu setelah selesai dia bisa langsung menciptakan, gitu loh. Karena memang UMKM itu fondasi ekonomi. Benar Pak. Dan itu terbukti kita krisis kemarin itu luar biasa. Iya, benar. Itulah yang kuat. Gitu loh. Tanpa UMKM mungkin kita tidak akan rebound sebagus ini ya Pak ya. Betul, Indonesia kelebihannya di sana. Kalau Bapak bisa memberi pesan nih kepada entrepreneur, kepada pemilik industri di luar sana tentang sensus ekonomi dan kepentingannya, boleh Pak, apa yang akan Bapak sampaikan? Oh gitu, baik. Tentunya yang pasti saya harapkan, saya himbau kepada semua dunia usaha, terkhusus UMKM yang ada di bawah, baik yang baru ingin mulai, yang sedang berjalan, dan hari ini yang sudah barangkali berkibar benderamu. Ayo kita sama-sama daftarkan diri bersama BPS Provinsi Riau dan juga BPS di wilayah kita masing-masing, guna mendapatkan data yang valid dan kemajuan ke depan. Bagaimana kita menciptakan dan mengajak para keluarga semua dan sahabat untuk berwirausaha dengan baik. Data tidak perlu takut, kerahasiaannya pasti dijaga, tapi namanya produk, publikasinya harus terjangkau kemanapun dia sampai. Gitu. Iya benar Pak, karena berharapnya dengan data yang baik, kemudian sensus ekonomi sukses, data yang kami hasilkan akan bisa kami publikasikan dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan luar negeri. Bahkan luar negeri, benar Pak. Dan itu bisa dibandingkan Pak antar negara, karena memang BPS ini sebagai National Statistical Office-nya Indonesia bisa memproduksi data yang bisa dibandingkan antar negara. Seperti itu. Baiklah sahabat data, mungkin demikian ya Pak. Senang sekali kedatangan tamu istimewa yang dan terakhir saya berharap BPS satu-satunya lembaga pemegang data yang akurat di Indonesia, termasuk Riau, sehingga ini bisa diakses oleh siapapun, terutama para investasi di sini. Untuk mempermudah Kadin siap mendampingi, so pasti itu. Iya, sangat dibutuhkan nih Pak kerjasama dari Kadinnya. Betul, siap. Sahabat data, jangan lupa ditunggu ya Sensus Ekonomi 2026 karena sesungguhnya data mencerdaskan bangsa. Terima kasih Pak Masuri kehadirannya. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Ya.